Komet terbentuk dari sisa-sisa pembentukan tata surya sekitar 4,6 miliar tahun yang lalu. Mereka adalah benda langit yang terbentuk dari es, batu, dan bebatuan yang mengorbit matahari dalam lintasan yang sangat lonjong. Komet adalah benda langit yang mengelilingi matahari dalam orbit berbentuk elips, parabolis, atau hiperbolis. Mereka sering disebut bintang berekor, meskipun mereka bukan bintang. Asal-usul komet, di mana ada dua teori, yaitu yang pertama adanya teori awan Oort dan teori sabuk Kuiper. Yang pertama, teori awan Oort, di mana diusulkan oleh astronom Belanda yang bernama Jan Oort pada tahun 1950. Komet ini diperkirakan merupakan material sisa pembentukan tata surya yang terlempar jauh keluar oleh gravitasi planet-planet raksasa seperti Jupiter, di mana komet ini merupakan kumpulan objek es yang membentuk awan bola yang sangat besar dan terletak di pinggiran terluar tata surya. Nah, selanjutnya ada sabuk Kuiper, di mana dikemukakan oleh Gerard P. Kuiper pada tahun 1951. Sabuk Kuiper ini adalah wilayah yang berbentuk piringan yang terletak di luar orbit Neptunus dan berisi sejumlah objek es, termasuk banyak komet. Nah, sabuk Kuiper ini memiliki perbedaan dengan awan Oort, di mana sabuk Kuiper ini terbentuk di wilayah yang dekat dengan matahari dibandingkan dengan objek awan Oort. Nah, sabuk Kuiper ini memiliki karakteristik yaitu mengorbit cenderung lebih pendek dan membutuhkan waktu sekitar 200 tahun sehingga kembali mengelilingi matahari. Ciri-ciri dan perilaku komet. Yang pertama ada bola salju kotor, di mana komet sebagian besar yang terdiri dari es ditutupi oleh campuran debu dan berbatuan sehingga membentuk bola salju kotor. Yang kedua adanya orbit elips, di mana komet mengorbit matahari dalam lintasan yang sangat elips atau disebut lonjong. Nah, yang ketiga adanya proses sublimasi atau sublimasi, yang dimana ketika komet yang mendekat ke matahari sehingga panas matahari menyebabkan es menjadi gas, sehingga itu disebut dengan proses sublimasi. Selanjutnya ada koma dan ekor, di mana gas dan debu yang dilepaskan membentuk atmosfer kabut atau disebut dengan koma di sekitar inti komet, serta ekor yang panjang dan bercahaya. Nah, selanjutnya ada ekor yang menjauhi matahari, di mana ekor komet yang membentang menjauhi matahari ini terdorong oleh radiasi matahari dan angin matahari. Kita akan membahas mengenai jenis-jenis komet. Berdasarkan jenis ekornya, komet ini dibedakan menjadi dua tipe utama. Yang pertama, komet berekor panjang. Komet ini memiliki lintasan yang sangat panjang dan melewati ruang angkasa yang sangat-sangat dingin. Karena melewati banyak daerah dingin, komet ini dapat menyerap banyak gas selama perjalanannya. Saat mendekati matahari, komet melepaskan gas yang membentuk koma dan ekor yang sangat panjang. Ekor ini tampak panjang dan jelas karena jumlah gas yang banyak. Nah, yang kedua yaitu komet berekor pendek. Jenis komet ini memiliki lintasan orbit yang sangat pendek sehingga hanya beroperasi di daerah dekat. Kesempatan untuk menyerap gasnya sangat sedikit, sehingga saat mendekati matahari, gas yang dilepaskan juga sedikit. Akibatnya, ekor yang terbentuk menjadi pendek dan tidak terlalu terang. Bagian-bagian komet terdiri dari 5 bagian. Yang pertama adalah inti atau nukleus. Inti ini adalah bagian yang paling padat, terdiri dari es, debu, dan berbatuan yang memiliki ukuran kecil, yaitu beberapa kilometer. Yang kedua adalah koma. Koma ini terbentuk dari gas dan debu yang menguap berbentuk awan kabut yang menyelimuti inti. Berukuran besar, yaitu ribuan kilometer.
Yang ketiga adalah selubung hidrogen. Selubung hidrogen ini adalah atmosfer yang tak terlihat yang menyelimuti koma. Yang keempat adalah ekor. Ekor ada dua jenis. Yang pertama adalah ekor debu. Ekor debu ini adalah partikel yang melengkung menjauhi matahari. Yang selanjutnya adalah ekor ion. Ekor ion ini adalah gas yang bercahaya berbentuk lurus dan langsung menunjuk menjauhi matahari. Nah, materi yang terakhir mengenai dari dampak komet itu sendiri. Dampak yang pertama, komet kecil sekitar 100 meter biasanya meledak di atmosfer bumi tanpa menimbulkan dampak besar ke permukaan bumi. Nah, yang dampak yang kedua, komet besar sekitar lebih dari 1 kilometer berpotensi menimbulkan bencana yang besar hingga kepunahan massal. Yang ketiga, tumbukan komet langsung dapat menghancurkan area luas dan memicu gempa atau letusan vulkanik. Yang keempat, gas dan debu dari tumbukan menyebar ke atmosfer menyebabkan perubahan iklim secara drastis. Yang kelima, komet juga meninggalkan jejak meteoroid yang dapat menyebabkan hujan meteor di atmosfer tanpa menimbulkan bahaya yang cukup besar.